Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, satu pickup menabrak pembatas jalan hingga terbalik di Kabupaten Semarang. Unik, masa pengenalan lingkungan sekolah di salah satu SMK di Sragen diisi dengan ragam permainan tradisional. Waspada, Kementerian Pertanian sebut sejumlah beras premium ternyata dioplos. Informasi pertama di berita Jawa Tengah, diduga sopir mengantuk, satu pickup menabrak pembatas jalan hingga terbalik di Kabupaten Semarang. Meski kondisi mobil rusak parah, untungnya sang sopir hanya luka ringan. Pickup yang dikendarai Muhammad Janang terbalik dan kondisinya rusak parah. Pickup ini membawa muatan bahan bakar minyak, menabrak pembatas jalan dan terbalik di Jalan Raya Semarang Solo, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kecelakaan bermula saat pickup melintas dari arah Semarang menuju ke Solo dengan kecepatan tinggi. Tepat di lokasi kecelakaan, mobil oleng sempat menabrak pengendara sepeda motor, kemudian sopir banting setir ke kanan sehingga menabrak pembatas jalan dan berakhir terguling. Menurut saksi mata, sopir pickup diduga mengantuk sehingga ia hilang konsentrasi saat mengemudi. Dia posisinya ngantuk. Oh, saya banting setir, akhirnya menabrak pembatas dan sempat menghantam satu sepeda motor Supra 125 dengan plat nomor 4934 AHC. Meski kondisi pickup rusak pada bagian depan, untungnya sang sopir hanya luka ringan. Pengemudi pickup hanya luka lecet ringan aja, tidak ada untuk luka berat tidak ada. Tim Damkar Kabupaten Semarang ke lokasi kecelakaan untuk membersihkan tumpahan bahan bakar minyak di atas jalan. Lalu lintas sempat macet total karena jalan ditutup saat proses pembersihan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Beralih ke informasi lain, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di salah satu SMK di Sragen sangat unik. Siswa yang baru masuk pada hari pertama sekolah diajak mempermainkan permainan tradisional. Tujuannya agar satu sama lain saling mengenal dan dapat berinteraksi dengan baik. Senin pagi, suasana salah satu sekolah menengah kejuruan di Sragen diwarnai keseruan. Pada hari pertama masuk sekolah, siswa baru diajak berkumpul di lapangan sekolah untuk memainkan permainan tradisional. Ada yang bermain lompat tali, bermain egrang, bermain dakon, serta bermain bekel. Ternyata tak banyak siswa yang mahir memainkan permainan tradisional ini. Tetapi lewat permainan tradisional, siswa bisa mengenang masa kecilnya. Jadi kayak flashback ke masa kecil kita dulu, jadi lebih keinget gitu. Vibes-nya tuh kayak apa ya, oh iya dulu pernah main kayak gini sama teman-teman masa kecil. Permainan ini bukanlah perlombaan untuk mencari pemenang, tetapi hanya bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Tujuannya agar siswa dan siswi saling mengenal satu sama lain. Supaya anak mengenal yang pertama, yang kedua cinta melakukan, karena permainan tradisional ini komunikasi, interaksi, sosial, kebersamaan itu tinggi. Jadi membuat anak tidak hanya bermain gadget aja, Mobile Legends saja, HP saja, tapi juga mengenalkan permainan ini yang bisa dilakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah, supaya ada interaksi sosial, ada komunikasi, ada kebersamaan, ada kolaborasi. Selain itu, siswa dan siswi baru diajak menanam pohon di halaman belakang sekolah untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.
Penyambutan murid baru sekolah dasar di Banyumas meriah. Pada hari pertama sekolah mereka diajak berkeliling desa menggunakan andong dan mobil patroli polisi. Tujuannya semata-mata agar murid baru tidak takut untuk sekolah. Ini bukanlah pawai atau kirap budaya yang biasa dilakukan oleh warga Jawa Tengah. Mereka merupakan murid sekolah dasar negeri Purwodadi Banyumas menyambut kedatangan adik-adik murid baru yang akan bersekolah. Pada hari pertama sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah, murid baru diajak keliling desa naik andong dan mobil patroli polisi. Iring-iringan dimulai dari kantor kepala desa menuju ke sekolah. Sesampainya di SD Negeri Purwodadi, kedatangan murid baru disambut dengan tari-tarian, begalan hingga pemberian alat tulis. Menurut salah satu orang tua murid, penyambutan siswa baru sangat meriah dan tentunya membuat mereka senang. Meriah sekali untuk acara penerimaan siswa kelas di SD Purwodadi, sangat meriah. Saya suka dan anak-anak juga suka. Kejutan yang diberikan ini agar murid baru merasa terhibur dan tidak merasa takut untuk bersekolah. Tujuan yang pertama adalah mengapresiasikan kepada warga masyarakat yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk sekolah di SD kami, yaitu SD Purwodadi. Terus yang kedua, memberi pembelajaran kepada anak-anak khususnya yang dari TK masuk ke SD, tidak menjadi takut, menjadi senang. Di SD pun sama dengan TK, yaitu belajar dengan bermain, senang, tidak ada tekanan dan sebagainya. Pada hari pertama, pihak sekolah melakukan pengenalan terhadap lingkungan sekolah dengan didampingi orang tua murid. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Toko seragam di Blora meraup untung hingga 100% dalam menyambut tahun ajaran baru. Namun, karena laris sisa seragam sekolah yang tersisa tak banyak dan sulit mencari ukuran yang pas. Bagi Novik Kustanti, satu hari sebelum tahun ajaran baru dimulai menjadi hari yang sibuk. Sampai-sampai ia harus mencari ukuran seragam di antara tumpukan ini. Ya, semakin mendekati jadwal masuk sekolah, stok seragam juga semakin menipis dan ukurannya tidak lengkap. Namun saat itulah tokonya ramai didatangi warga untuk mencari seragam mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat. Soal pendapatan tak perlu ditanya karena naik hingga 100%. Ratusan, banyak tergantung stok. Soalnya kan size tidak selalu ada, jadi tergantung adanya stok gitu. Kalau saat ini stoknya gimana? Kalau saat ini aman, cuma ukurannya sudah tidak lengkap. Seragam OSIS, seragam pramuka, juga untuk celana hitam untuk batik, celana putih untuk batik, dan perlengkapan sekolah lainnya. 100% bahkan. Soalnya ini semua membutuhkan seragam baru untuk tahun ajaran baru dan juga untuk yang sudah tidak muat gitu. Ya, tak hanya siswa yang baru memulai pendidikan di jenjang tertentu. Tak sedikit juga warga yang datang membeli seragam karena ukuran seragam lamanya sudah tak muat. Dari seragam sekolah buat adik saya. Mau masuk sekolah ya, jadi ini sudah tidak muat kan seragamnya, nah itu cari seragam terus. Rata-rata harga jual di toko yang berada di Jalan Nusantara Blora ini dibanderol sekitar Rp100.000 per setel seragam. Arif Nur melaporkan dari Blora. Ada program baru di tahun ajaran baru yakni sekolah rakyat. Sekolah itu khusus anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar tetap bisa merasakan fasilitas pendidikan. Salah satunya yang sudah siap beroperasi terdapat di Kabupaten Magelang. Sebelum dipakai untuk kegiatan belajar mengajar, gedung sentra Antasena di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dicek Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama staf PUPR dan Kepala Sentra. Saat mengecek gedung sekolah pada hari Minggu kemarin, AHY melihat kesiapan asrama, tempat tidur, kelas, hingga laboratorium. Seluruh fasilitas ini disiapkan untuk operasional sekolah rakyat.
lokasi-lokasi yang dianggap memang sangat dibutuhkan untuk menghadirkan sekolah rakyat yang gratis bagi masyarakat kurang mampu. Jadi ini untuk anak-anak kita yang memang kurang mampu, berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dipersiapkan dengan baik. Tadi kita lihat ruang-ruang kelas, ada 4 ruang kelas, karena nanti kapasitasnya kurang lebih 100 orang siswa. Separuh laki, separuh perempuan. Dan juga tadi ada asrama, putra maupun putri, ruang makan, laboratorium, termasuk juga nanti buat komputer. Dan ini kita harapkan bisa segera digunakan. Besok insya Allah 14 Juli secara serentak di Indonesia ada 63 sekolah rakyat yang sudah siap digunakan oleh masyarakat. Terima kasih. Di lahan seluas 2 hektare ini terdapat fasilitas lapangan basket gedung sekolah khusus. Gedung sekolah akan dipakai untuk siswa tingkat SMA. Terdapat 4 kelas yang masing-masing diisi 25 siswa. Siswa yang belajar dan tinggal di asrama adalah mereka yang kurang mampu. Kalau ranking kita yang terima adalah ranking kemiskinan. Semakin miskin kita terima, semakin cukup kita tolak itu. Jadi verifikasi juga ya Pak? Iya, bahkan berapa kali harus segala bangun, bahkan terakhir kita ambil lagi home visit untuk memastikan bahwa dia benar-benar miskin, dan setelah itu kita panggil juga. Pak, kalau model kurikulumnya seperti apa Pak? Kurikulum ada 2 kurikulum, kurikulum pendidikan nasional, kemudian ada kurikulum sendiri yaitu pembedaan karakter, nasionalisme dan sebagainya. Itu melibatkan. Saat ini ada 63 sekolah rakyat di tanah air yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Rata-rata ada 100 siswa yang menempuh pendidikan di setiap sekolahnya. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.